Taat pada perintah yang mana lagi? Renungan terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius bab 19 ayat 20 dan 21. Semenjak aku bertobat, aku memahami dan berusaha mengamalkan ajaran 10 perintah Allah. Ketika aku kadang gagal menerapkannya dengan benar, maka aku mengakui dosaku dan berusaha kembali memenuhi perintah-Mu itu. Namun, lama-kelamaan terasa itu pun tidak cukup bagi jiwaku. Tidak cukupkah aku berbuat sesuai 10 perintah-Mu dan perintah gereja? Taat pada perintah yang mana lagi? Apakah ada perintah-Mu yang belum aku lakukan? Ternyata secara spiritual aku masih terikat pada kekhawatiran akan hidup ini. Aku belum menyerahkan seluruh hidupku kepada penyelenggaraan-Mu. Aku belum bersandar penuh kepadamu, belum memakai karunia iman dan pengharapan akan kasih dan kuasa-Mu dalam aku melangkah mengisi hidup sehari-hari. Sampai akhirnya aku menemukan oase di sebuah komunitas yang memberitahuku unsur-unsur spiritualitas hidup bersama Kristus. Bertemu secara pribadi, bersekutu, dan bergumul bersama Yesus, hingga akhirnya aku akan mengikuti perintah-Nya. Seperti kata putramu Yesus kepada orang muda yang kaya dalam perikop ini, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Perlahan namun pasti, aku mulai mengosongkan diriku
dari hal-hal yang dapat menghalangiku dari persekutuan denganmu. Aku mulai dapat melihat sukacita di balik kegembiraan saat berbagi. Bukan karena dia miskin dan aku dapat membantu, tapi karena ternyata aku mampu mengikuti salah satu teladan putramu, yaitu berbelas kasih dan menyembuhkan. Menyembuhkan dari segala aspek kehidupan yang kurang baik. Aku akan terus mencari kesempatan menyaksikan kasih Yesus yang luar biasa dengan cara setia mengikuti dan taat kepadanya. Sambil aku berdoa, memohon rahmat agar dimampukan melakukan seperti kehendaknya. Sejak itu, aku rindu untuk bisa mengikuti jejaknya. Meskipun belum sempurna, namun betapa sukacita itu dapat membawaku masuk ke dalam kemuliaan-Mu, di mana jiwaku dipuaskan. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur tidak hanya mentaati 10 perintah-Mu saja, tapi Engkau memampukan aku untuk mengikuti apa yang diperbuat oleh Yesus, memberikan kasih agape yang luar biasa. Mampukanlah aku, bukan hanya dalam mengikutinya, tapi juga saat bertindak dalam namanya, agar kasih dan kuasanya terpancar dari kehadiranku, hamba pengikutnya, bersama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam.